Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana, JGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara pada modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana demonstrasi saya? Selamat menyaksikan. Bagaimana saya nantinya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal saya. Saya sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai seorang guru penggerak, saya akan berusaha untuk bisa menerapkan apa yang saya dapatkan dalam modul ini dan akan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini tentunya di sekolah dan lingkungan asal saya melalui beberapa langkah. Yang pertama, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun. Saya juga akan mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Saya akan mengajak teman-teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami, maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Tentunya langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Yang pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi, termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kedua, saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud itu berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Langkah yang keempat yang akan saya lakukan yaitu menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan langkah-langkah, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Di dalam pengujian benar melawan salah, di sini dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama, melakukan uji legal, yaitu dengan kita menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Kemudian melakukan uji regulasi yang menentukan apakah ada pelanggaran atau peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut. Melakukan uji intuisi, yaitu dengan menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Kemudian melakukan uji publikasi dengan menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Kemudian yang terakhir melakukan uji panutan atau idola, yaitu dengan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan dalam pengambilan keputusan tersebut.
Langkah yang keempat yang akan saya lakukan yaitu menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan langkah-langkah, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Di dalam pengujian benar melawan salah, di sini dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama, melakukan uji legal, yaitu dengan kita menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Kemudian melakukan uji regulasi yang menentukan apakah ada pelanggaran atau peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut. Melakukan uji intuisi, yaitu dengan menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Kemudian melakukan uji publikasi dengan menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Kemudian yang terakhir melakukan uji panutan atau idola, yaitu dengan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian saya juga melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opti trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari-hari selanjutnya? Nah, saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika. Jika hari ini, besok, minggu depan, ataupun hari-hari selanjutnya, saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan harapan, saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan keempat paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dalam pengujian keputusan. Siapa yang nantinya akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman saya nanti akan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Nah, di sini saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan teman sejawat yang juga rekan calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Dan saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam Guru Penggerak dari Kabupaten Aceh Utara.